Ya pemirsa, Solusi Untuk Sehat masih dengan tema hidup sehat tanpa obat dan saya masih bersama dengan Ibu Siti Fatona. Silahkan kami masih mengundang Anda di 0271 857 555. Alangkah senangnya ini ya bisa sehat tapi tanpa mengkonsumsi obat. Dan Bu Siti ini kalau mau berobat ini ada syaratnya nggak sih? Ya, Nah, betul terapi Mbak. ke sana itu ya? Ada syaratnya yang tadi saya, misalnya ada pasien yang masih minum obat. Syaratnya yaitu kalau misalnya sudah minum obat tunggu 4 jam baru bisa terapi. Oke. Kemudian pasien yang dalam keadaan sesak napasnya karena mungkin sakit asma atau jantung, Ya. itu tidak bisa diterapi pada saat lagi sesak. Kemudian pada saat diterapi telapak kaki lagi dalam keadaan bengkak. Biasanya ada pasien yang sakit ginjal, Ya. atau jantung, atau diabetes, telapak kakinya bengkak. Nah, itu Betul. tidak bisa diterapi di akupresur. Oh gitu. Jadi harus nunggu dulu sampai kempes. Nah, setelah kempes, insya Allah bisa dilanjutkan di terapi di akupresur. Iya. Saya jadi ingat dengan ini penyakit asma ya. Ya. Penyakit asma ini kan biasanya kan kambuh sembuh gitu ya Bu ya. Nah itu apakah nanti dengan terapi di tempat bisa sembuh selamanya gitu? Itu pengalaman pribadi saya, Mbak. Oh. Jadi kenapa saya mendalami ilmu ini? Karena saya punya penyakit asma yang dari kecil sampai saya menemukan ilmu ini. Jadi saya Ya. tidak pernah Kambuh lagi. sembuh pada saat saya belum mengenal akupresur. Tapi kemudian saya mengenal akupresur dari salah satu Senior. masternya ini akupresur, dan alhamdulillah saya diterapi. Awalnya saya buat percobaan, kemudian ternyata saya kok jadi gak pernah lagi kumat. Kemudian akhirnya ilmu ini saya pelajari, akhirnya saya coba ke anak saya dulu. Iya, saya pending dulu Bu, karena sudah ada Bapak Joni di Magelang. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Joni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak silakan keluhannya. Mau tanya sama Bu Siti. Ya. Iya. Ini istri saya diabetes. Gulanya sudah 530. Oh. Kira-kira bisa Di akupresur? perbaiki nggak, Bu? Ya. Ibu usianya berapa, Pak? 46. Oh, masih muda. Ini karena faktor keturunan atau karena pola makan, Pak? Mungkin pola makan ya. Pola makan Pola ya. makan ya. Ya, untuk itu aja keluhannya, Pak ya. Sudah cukup Pak Joni? Iya. Sudah penglihatannya sudah sedikit itu nggak? Kabur? Terganggu nggak? Iya, Sudah betul, mulai ya? betul. Berarti Iya. sudah lama ya? Karena udah tinggi, Pak. Ya, oke, Ya, baik. untuk Pak Joni bisa saya jawab ya, Pak ya? Baik Iya, Bapak, bisa ditutup dulu teleponnya. Ya, Pak monggo Joni dari ditutup. Magelang, silahkan Ibu Siti langsung saja. Jadi gini, untuk kasus Ibu Joni, insya Allah bisa. Tujuan kita dari akupresur ini adalah menurunkan gula darahnya. Jadi kenapa saya tadi tanya apakah sudah bereaksi ke mata? Karena dengan gula darah yang tinggi akan mengganggu saraf-saraf ke mata. Nah, untuk kasus Ibu Joni insya Allah bisa. Dan banyak Pak kasus seperti itu. Nanti kita juga menyarankan pantangan karena ini ternyata dari pola makan. Ya, jadi insya Allah akan lebih mudah. Iya. Lain dengan kalau memang ada gen. Kalau dari pola makan nanti kita perbaiki fungsi sarafnya. Kemudian ada makanan-makanan tertentu yang memang harus dihindari. Gitu. Jadi monggo untuk Pak Joni mungkin lebih dekat ke Jogja atau ke Solo. Monggo mana yang terdekat. Silakan nanti dipilih dan dicatat ya untuk alamatnya Pak Joni. Alamat Baik. di Solo atau di Jogja. Oke. Untuk penyakit yang paling parah Bu, yang sudah pernah disembuhkan di sana, stroke banyak sekali ternyata ya. Stroke itu banyak sekali Mbak. Jadi memang kalau untuk stroke ternyata memang dengan akupresurnya cocok sekali. Jadi ada beberapa pasien yang sudah bicaranya tidak bagus, tidak lancar, kemudian Nggak bisa jalan. yang datang dengan hanya pakai kursi roda, alhamdulillah berhasil disembuhkan dengan akupresur. Kemudian tadi kan Mbak Sari tanya penyakit apa yang, jadi kita pernah 4 tahun yang lalu itu menangani kasus pasien yang kena leukemia, kanker darah, yang katanya 4 bulan lagi meninggal. Oh. Alhamdulillah sekarang masih ada. Oh, Itu cerita sekarang. 4 tahun yang lalu. Jadi ya Tapi semuanya masih terapi terus Bu? Sekarang udah enggak. Sudah enggak ya, karena tapi sudah memang membaik. Sekali-sekali itu pun jadi udah kayak anak karena Iya, memang masih muda. ya masih suka datang Bu kalau saya nggak enak badan baru datang. Tapi sampai sekarang dia masih hidup. Gitu. Padahal menurut prediksi dari
medis. 4 bulan lagi meninggal. Iya. Dan memang obat-obatannya sudah banyak. Jadi Dan itu waktu itu juga 2 hari sekali ya? Iya, jadi kita tetap menyarankan 2 hari sekali. Tapi ini kebetulan ini Mbak Depi ini memang termasuk yang dia bilang, Bu, aku mau tiap hari, aku kuat gitu ya. Gitu. Dan itu lebih mempercepat kesembuhan. Iya, karena dia semangatnya untuk sembuh jadi juga dari tinggi diri ya. Sendiri aja dia udah terbantu ya. Oke, ya baik. Kemudian kalau untuk hasil lab perlu nggak dibawa? Tetap kalau memang ada nggak masalah. Jadi kita tahu berapa jumlah kolesterolnya, asam uratnya berapa, gula darahnya berapa. Jadi kita untuk patokan pada saat datang ke tempat kita berapa kali ada penurunannya. Jadi nanti setelah berapa kali biasanya kita akan menyarankan, Bu coba deh Bu, Ibu periksa lagi ke lab. Karena kita juga biasanya yang lebih jelas itu kan hasil lab. Yeah. Kita memang bisa memprediksi si pasien ini gula darahnya tinggi atau kolesterol tinggi. Tapi net berapanya kita tidak bisa memastikan. Ya, hanya tahu oh ini tinggi, oh ini normal gitu ya. Terlihat seperti itu. Berarti boleh dikatakan bahwa pasien yang berobat ke sana, kemudian mereka belum periksa lab gitu ya, ke laborat gitu, itu bisa? Bisa diketahui. Jadi dengan penekanan titik-titik saraf, kita akan mengetahui si pasien ini sakitnya apa. Oke, ya silakan pemirsa. 02718575555. Kami masih membuka kesempatan di segmen terakhir ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Solusi untuk Sehat bersama Ibu Siti Fatona. Kemudian kalau kayak semacam tadi kan Bu Siti berawalnya kan juga punya master ya, yang Bu Siti dijadikan percobaan dulu dan ternyata asmanya sembuh total dan sampai sekarang membuka terapi ini. Membagi ini nggak Bu? Jadi kayak misalnya buka pelatihan kursus seperti itu? Karena memang saya akhirnya saya berkecimpung di akupresur ini ternyata sudah 14 tahun. 14 tahun ya lama dan sekali ya. Saya juga sudah begitu banyak mengikuti seminar-seminar ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga membuka pelatihan untuk anak-anak yang mungkin ingin menjadi dokter dalam keluarga. Alhamdulillah ini saya juga baru punya kemarin, saya hasil dari siaran kemarin. Dia orang kesehatan yang justru belajar akupresur. Oh gitu. Jadi memang akupresur ini juga menerima pelatihan. Batas usia yang penting sudah bisa membaca gitu ya. Kemudian ya paling nggak 20 tahun ke atas lah. Sampai 40 tahun lah. Itu bisa kita terima untuk pelatihan. Itu biasanya ada di Jogja, di Solo atau di mana Bu? Kalau memang yang mau pelatihan ini di Solo, kita buka juga di Solo. Tapi kalau di Jogja udah jelas. Berarti di masing-masing cabang itu bisa ada, untuk pelatihannya ini. Kemudian kapan mulai dibukanya? Apakah bisa setiap saat mendaftarkan? Kita setiap saat pendaftaran kita tetap terima. Jadi nggak ada batas waktunya, kita freelance Mbak. Oh gitu. Biasanya sampai berapa lama ini Bu? Tergantung yang berlatih ini termasuk yang cepat atau yang agak lambat. Oh gitu. Jadi tergantung sama yang. Apakah nanti kalau sudah lulus juga langsung ikut bekerja sama dan mendukung? Itu juga kalau mau ikut kami bergabung kita bisa arahkan atau kita bisa simpan. Apakah itu bisa di Solo atau di Jogja. Tapi kalau mau buka sendiri juga monggo, kita juga tidak akan mengikat. Oh, seperti itu. Ya, baik. Dan Bu Siti sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, tapi sayang banget kita harus segera mengakhiri. Sebelum kita tutup ini Solusi Sehat malam hari ini, Bu Siti mungkin ada pesan atau mungkin juga kesan untuk pemirsa TV, silakan. Iya. Mungkin kesannya memang alhamdulillah 14 tahun saya sudah berkecimpung di akupresur ini, begitu banyak penyakit yang telah disembuhkan oleh akupresur, termasuk yang kanker darah tadi ya. Kemudian untuk pesannya, kenapa saya berani mengambil tema hidup sehat tanpa obat? Karena banyak sekali ada beberapa ahli medis yang datang berobat ke akupresur mengatakan bahwa kalau kita terlalu banyak obat-obatan maka akan menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi untuk masyarakat yang mungkin belum cocok atau belum berjodoh dengan minum obat, monggo dicoba dengan akupresur, tapi bukan untuk percobaan karena ini sudah banyak terbukti, termasuk saya salah satunya yang memang punya penyakit asma yang tidak pernah sembuh pada saat itu,
Dan alhamdulillah sekarang saya tidak pernah kumat. Oke, ya baik. Terima kasih sekali Bu Siti. Jadi silakan untuk yang di Jogja, kemudian di Solo, dan juga untuk yang ada di Malang ya. Silakan nanti dipilih yang paling dekat dengan domisili. Dan pemirsa, demikian tadi hadir kami dalam Solusi untuk Sehat malam hari ini bersama pengobatan alternatif akupresur Ibu Siti Fatona. Hidup sehat tanpa obat. Silakan untuk Anda yang sudah bosan mengkonsumsi obat dan minum obat jangka panjang atau bahkan seumur hidup ya, disinilah solusi bagi Anda. Dan saya Atmaja harus mengakhiri acara ini mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.